Hai, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda ngobrol-ngobrol seputar sebuah buku menarik. Karena buku ini memberikan inspirasi tentang bagaimana kita menyikapi orang-orang sulit, orang-orang bermasalah di dalam kehidupan kita. Pasti dalam perjalanan hidup kita akan sering ketemu orang-orang seperti itu. Nah, judulnya adalah The Law of Garbage Truck, Filosofi Truk Sampah. Buku ini sebenarnya dimulai dari kisah tentang seorang yang sampai di airport dan kemudian buru-buru dia naik taksi menuju ke tujuannya. Di dalam perjalanan dia, tiba-tiba ada truk sampah nyaris menyerempet taksi tersebut. Nah, si supir truk sampah ini kemudian turun memaki-maki si supir taksi ini. Tapi yang luar biasa adalah si supir taksi ini tetap bersikap ramah, tetap bersikap baik. Setelah truk sampah ini pergi, si penumpang ini kemudian memarahi si supir taksi ini. Bapak kok bisa ramah ya? Bapak kok bisa bersikap baik? Anda tahu kan dia nyaris membuat kita masuk rumah sakit gara-gara sikapnya itu. Yang luar biasa tahu nggak? Si supir taksi ini kemudian bilang, saya sudah 20 tahun lebih menjadi supir taksi dan saya ketemu banyak orang yang seperti truk sampah yang membawa banyak sampah-sampah dalam kehidupannya. Dan kali ini yang saya perhatikan adalah seseorang yang membawa begitu banyak sampah. Kadang-kadang bukan sampah yang kelihatan, tapi bisa juga sampah yang tidak kelihatan. Sampah dari kehidupannya, sampah dari rumah tangganya, sampah dari keluarga. Saking begitu banyaknya sampah dia butuh untuk membuangnya. Dan hari ini saya melihat dia berusaha untuk membuang sampahnya ke saya dan saya memutuskan untuk tidak terima sampahnya dia. Dan ini menjadi pembukaan yang menarik dari buku yang berjudul The Law of Garbage Truck ini. Ditulis dengan bagus oleh yang namanya David Poley. David Poley ini adalah salah satu direktur customer care di Yahoo. Yang menarik dari buku ini adalah gambaran bahwa di dalam kehidupan kita ketemu sama banyak orang yang punya banyak sampah-sampah. Dan dia melempar kepada kita. Celakanya kita jadi tersinggung, kita jadi marah, dan kemudian kita merespon orang itu. Jadi buku ini bicara mengenai beberapa prinsip penting, sampai-sampai tahu nggak? Di akhir dari buku ini, ada semacam yang disebut dengan the pledge. Jadi semacam janji bagaimana kita menyikapi orang-orang yang punya sampah-sampah dalam kehidupannya. Jadi di dalam kartu ini ada 3 janji. Pertama-tama janji untuk tidak menerima sampah-sampah dari orang lain. Yang kedua janjinya adalah kalau saya bertemu dengan orang-orang yang berusaha melemparkan sampahnya kepada saya cuma tersenyum, tapi saya tidak akan menyimpan sampah-sampah orang itu. Dan janji yang ketiga adalah saya sendiri berjanji untuk tidak melemparkan sampah saya kepada orang lain. Yang menarik dari pembelajaran pada kesempatan ini ada beberapa hal. Pertama adalah kadang tanpa sadar kita menjadi gampang tersinggung, marah, sebel dengan orang-orang seperti itu yang berusaha untuk melemparkan sampahnya. Tapi kalau kita paham dan mulai mengerti tentang masalah dia yang sesungguhnya, mungkin kita akan kasihan. Karena biasanya justru orang ini begitu banyak masalahnya, begitu banyak problemnya, makanya kemudian dia nggak tahan dan dia perlu mencari orang lain untuk dijadikan sebagai tong sampah, tempat di mana dia melemparkan semua sampah-sampahnya. Jadi pertama-tama kita jadi sadar dan tidak gampang tersinggung. Pembelajaran kita yang kedua adalah bagaimana kita harus menyikapi mereka. Paling gampang adalah nggak usah dipikirin. Karena bisa saja orang ini sebenarnya sama sekali kita nggak kenal. Dan di era sekarang misalnya di sosmed, dia bisa saja dia membaca postingan Anda. Tapi karena dia punya banyak sampah, dia jadi kesel. Dia melihat dengan tidak jernih. Dan dia memberikan komentar buruk. Ngapain diladeni? Atau misalnya ketemu di jalan dan kita nggak kenal orang ini. Ngapain diladeni? Jadi kita harus berpikir waras untuk menyikapi dengan baik. Ketika orang berusaha untuk melemparkan sampahnya, senyum aja, tinggalin aja. Supaya nggak terlalu banyak berurusan sama orang-orang seperti ini. Dan kita juga harus berjanji seperti tadi, jangan kita melemparkan sampah kita kepada orang-orang di sekitar kita. Karena tanpa sadar, ketika kita punya masalah, kita punya problem, bisa jadi sasarannya adalah anak-anak kita, keluarga kita, pasangan kita, menjadi tempat di mana kita membuang sampah kita. Kasihan sebenarnya, mereka nggak bersalah. Dan tantangannya menarik, dan buku ini juga diajarkan bahwa kadang sampah itu bisa berupa sampah masa lalu. Dan kita harus belajar untuk mengikhlaskan, mengosongkan sampah ini. Karena kalau enggak, sampah ini bertumpuk-tumpuk, kemudian sampah ini menjadi beban yang membuat kita tidak bisa bergerak dengan cepat. Dan pembelajaran berharga dari pelajaran ini adalah bagaimana kita belajar untuk tidak terlalu meladeni. Kata penulis David Poley ini, hidup kita terlalu berharga dihabiskan apalagi untuk meladeni orang-orang yang bahkan kita nggak kenal dengan segala sampah-sampahnya ini. Cuekin aja, biarin aja. Ada hal yang tertentu kadang-kadang kita harus belajar untuk cuek dan biarin gitu. Kecuali kalau itu betul-betul sangat mengganggu dan mulai kita tidak bisa tolerir. Mungkin dalam hal ini ketegasan itu dibutuhkan. Tapi kalau nggak kenal, orang ini tahu kita juga enggak, ngapain kita menghabiskan waktu untuk meladeni yang seperti itu? Karena kadang-kadang kita suka mengentertain, meladeni, terlibat, padahal orang ini nggak ada kepentingan apapun.
Jadi akibatnya waktu kita bertele-tele kita habiskan tuh yang seperti itu, ngapain gitu. Dalam kehidupan kita ada banyak hal yang lebih berharga untuk kita habiskan waktunya. Semoga inspirasi dari buku The Law of Garbage Truck ini bisa menjadi sebuah pembelajaran berharga, bahwa kadang-kadang kita akan bertemu sama makhluk-makhluk, manusia-manusia yang seperti ini yang berusaha untuk melemparkan sampahnya kepada kita. Yuk putuskan, jangan mau terima sampah mereka, dan kita sendiri janji ya, jangan kita melemparkan sampah-sampah kita ke orang lain, belajar untuk mengurus sampah kita. Dari saya Anthony Dio Martin, salam antusias selalu.